Ya guys, kali ini gua akan bahas new paradigm ya, renew. Kalau kemarin kan new, sekarang renew gitu loh. Nah, siapa nih yang kemarin kapok ikut yang new paradigm ya, dapatnya dikit atau ada yang nggak dapat gitu ya. Nah, sekarang dia keluarin lagi namanya renew paradigm dan tentu saja harapannya itu dapat reward token manta. Nah, cuma untuk renew paradigm ini gua rasa memang khusus buat teman-teman yang punya modal cukup besar ya. Jadi di sini mungkin gue bisa sarankan tuh di atas $1.000 kayak gitu untuk ngegarap ini. Jadi tapi garapan ini tuh sebenarnya memberikan keuntungan yang cukup banyak kalau kalian nggak cuma melihat airdropnya. Nah, gue akan jelasin keuntungan apa aja yang bisa kita dapatkan dari renew paradigm ini. Jadi renew paradigm ini tuh akan dilaksanakan selama 69 hari ya, di mana dikasih waktu 30 hari untuk deposit dan 39 hari itu dikunci atau di lock gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada penjelasan. Jadi renew paradigm ini monster yield di mana gabungan dari double yield dan quadra yield. Jadi double yield ini adalah native ETH atau USDC yield ditambah dengan eigen layer. Jadi kan juga dapat poin eigen layer tapi khusus beberapa doang. Nanti gua akan kasih lihat. Terus ada quadra yield ini untuk stake stone ya, yield bunga staking stone-nya. Terus di apps native yield ya, di mana nantinya ada beberapa DApps yang akan memberikan airdrop gitu loh. Jadi airdropnya itu nggak cuma manta, tapi beberapa project yang kalian masukin itu nanti akan memberikan airdrop juga ya. Jadi sistemnya ketika kita staking Ethereum ataupun USDC, maka Ethereum dan USDC itu kita kunci di jaringan manta itu dapat bunga gitu loh. Nah, ketika kita staking, misalnya teman-teman staking ETH gitu ya, di Manta teman-teman akan dapat bunga itu kalau nggak salah sekitar 3%-an. Lalu ETH-nya teman-teman akan dapat yang namanya itu token stone ya, STONE kayak gini, stone ya. Nah, jadi teman-teman staking ETH, ETH-nya akan nambah 3% per tahun plus teman-teman dapat stone. Nah, stone-nya ini teman-teman bisa stakingkan kembali untuk mendapatkan bunga yang lebih besar kayak gitu. Itu double. Lalu teman-teman juga dapat eigen layer point ditambah dengan teman-teman staking di DApps yang sudah tersedia dan DApps itu ngasih airdrop. Jadi quadra yield ya. Jadi rewardnya banyak kayak gitu. Jadi nggak cuma harapannya mantap doang rewardnya, tapi kita dapat reward lain kayak poin eigen yang kita harap nanti eigen ada token dan memberikan reward. Terus kita dapat airdrop dari token-token yang sudah bergabung dengan ekosistem renew paradigm tersebut gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam campaign ini itu ada 3 aset yang bisa kita stakingkan ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dia ada aset pertama itu token manta, yang kedua adalah stone atau ETH gitu ya, ETH dijadikan stone, lalu sama USDC di mana USDC ketika akan stakingkan akan jadi wrap USDM. Oke, jadi ada 3 aset. Nah, 3 aset ini gue akan jelasin beda-beda ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, nah untuk Manta ini kelebihannya adalah teman-teman bisa staking di validator gitu loh. Jadi di sini di bagian My Portfolio nanti teman-teman bisa akses ketika teman-teman sudah deposit dan punya invitation code ya. Jadi nantinya di My Portfolio ini akan muncul informasi stakingan kita. Terus dia ada tambahan initial reward atau reward tambahan. Nah, reward tambahan ini itu eligible untuk pertama Golden Treasure Shuffle, yaitu pemegang NFT Mystical Manta. Nah, ini sebenarnya gue udah share kemarin di Twitter. Jadi kalau kalian masih punya NFT Mystical Manta kan bisa dapat Golden Treasure Shuffle gitu ya. Tapi ini mahal jadi kita skip aja. Nah, yang kedua adalah Manta Staking User. Jadi kalau kalian punya token Manta lalu kalian staking kan minimum 500 ke atas dengan durasi lebih dari 30 hari, kalian staking kan di validator. Jadi kan bisa klik di sini ada stake your Manta ya. Di sini kalian tinggal connect wallet aja ya, kan tinggal connect wallet. Terus kalian tinggal pilih validatornya kayak gitu. Nah, ini kalau kalian pengen staking ke validator ya. Nah, ini gua akan switch dulu. Nah, terus di sini bawah ada banyak validator. Kalian cari yang minimum stake-nya itu sesuai dengan kalian. Misalnya, di sini minimum stake-nya 501, artinya kalian butuh 501 minimum untuk bisa staking dengan bunga 33%. Jadi kan tinggal stake, masukin jumlah manta yang kalian miliki. Gitu, misalnya 502 ya. Nah, ini kalian akan mendapatkan airdrop tambahan manta.
kayak gitu. Nah, kelemahan dari staking validator adalah ketika kalian pengen unstaking itu butuh waktu 7 hari. Jadi kalian klik unstake 7 hari kemudian baru bisa claim. Kelemahannya di situ. Tapi kelebihannya bunganya gede 33% paling kecil, ada yang sampai 44% gitu ya kan, tinggal cari sesuai minimum stake kalian. Terus kan juga nanti akan dapat reward manta di sini. Oke, itu kelebihan untuk yang staking aset manta. Nah, terus yang kedua, staking aset stone atau ETH. Jadi ketika kalian staking ETH tadi yang gue bilang, ya, kalian akan mendapatkan bunga 3% di ETH-nya. Lalu kan akan mendapatkan token stone, di mana token stone ini itu kalian bisa stakingkan di beberapa di apps, ya, beberapa project ada di bagian sini, staking, ya. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian reward, ada logonya ya. Di sini ada rewardnya, jadi kita bisa tahu estimasi kita dapat reward apa aja. Jadi kalau dia ada ini ya, logo Eigen Layer, artinya kalian bisa mendapatkan poin Eigen kayak gitu. Nah, contoh misalnya Kilo X, ya, ini ada Kilo X. Kilo X ngasih airdrop 3% token kilo dari alokasinya dia, di mana kalian ketika staking stone di Kilo X, kalian akan mendapatkan K-Stone, dan K-Stone ya kalian stakingkan di sini. Jadi kalian bisa klik di sini, misalkan punya stone ya, kalian udah punya stone dari hasil bridge dari jaringan Ethereum mainnet ke jaringan Manta Network, nanti kan akan dapat token stone. Nah, token stone ya itu kalian stakingkan di sini di Kilo X gitu. Nah, contoh kayak gini ya. Nanti kalian staking token stone kalian, kan pilih jaringan Manta. Ya, switch ke Manta dulu. Nah, seperti ini, udah jaringan Manta ya. Terus kalian ke bagian earn, pilih Echo Vault ya, pilih Echo Vault. Nanti untuk yang Kilo X akan gue taruh di deskripsi linknya. Kenapa gue pilih Kilo X? Karena Kilo X ini diinvest oleh Binance, jadi punya peluang listing di Binance dibandingkan project-project lain. Ya, tapi kalau kalian pengen project lain juga silakan gitu loh. Ya, ini rekomendasi aja. Nah, di sini kalian klik deposit ya. Kalian staking stone kalian, misalnya saat kalian punya 1 stone. Ya, berarti 1 ETH gitu ya. Nah, nanti ketika kalian staking 1 stone di sini, itu bunganya nanti akan muncul sendiri ya, rewardnya berapa persen, biasanya sekitar 3-7% untuk Echo Vault ini. Nanti kalian ketika staking kan akan dapat token baru lagi, namanya adalah Keystone atau K-Stone. Nah, K-Stone ini kalian stakingkan di sini. Ya, jadi kalian stakingkan di sini, select max, terus kalian stakingkan kayak gitu. Nantinya kalian akan mendapatkan reward token Manta, token Kilo, ya, Eigen Layer Point, sama bunga dari stone-nya. Jadi rewardnya makin banyak kayak gitu. Nah, ini kelemahannya adalah ini hanya bisa di unstack di bulan Mei 2024. Kita belum tahu tanggalnya. Bisa jadi tanggal 30 Mei atau tanggal 20 Mei, nggak tahu. Nanti kalau udah bisa unstack, kalian unstack di sini. Ya, kalian unstack Keystone-nya, lalu kalian balik lagi ke Kilo X-nya. Di sini kalian withdrawal, balikin Keystone-nya jadi stone. Stone-nya nanti kalian balikin lagi jadi ETH kayak gitu. Jadi mundur caranya ya untuk withdrawal semua itu. Itu ribetnya di situ ya. Nah, sama dengan yang aset ketiga yaitu WUSDM. Nah, kalau WUSDM ini asetnya stabil karena USDC ya. Kelebihannya di situ, kelemahannya adalah kalian nggak bisa ngegarap yang Eigen Layer Point kayak gitu. Nah, contohnya adalah mungkin di sini gue akan pilih namanya Showbill, karena Showbill ini ada 3% Showbill token airdrop. Kan bisa dapat token Manta, bisa dapat token Showbill, terus kan juga bisa staking bunga untuk WUSDM. Jadi caranya gimana? Caranya kan klik link di deskripsi atau klik di sini ya. Gue juga akan taruh linknya nanti. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kalian stakingkan WUSDM kalian kayak gitu. Jadi misalnya kalian masukin supply WUSDM. Oke, nantinya kalian akan dapat token baru namanya SBW USDM atau Showbill USDM. Nah, ini kalian tinggal select max, terus tinggal enter amount. Kalian tinggal deposit, kayak gitu. Nanti ketika mau unstack gimana? Unstack kan tinggal unstack aja, ambil SWB USDM-nya, kalian balikin ke Showbill, terus kalian di sini tinggal withdrawal, tarik balik, kayak gitu. Ya, jadi sama caranya mundur, ya, kayak ETH tadi. Nah, rekomendasinya paling bagus apa kok? Sebenarnya paling bagus adalah ETH. Ya, ETH jadi stone, terus kalian jadiin K-Stone, terus kalian K-Stone-nya staking. Kenapa? Karena kita udah mau masuk bull market, udah mau masuk bull run,
harapannya ETH masih bisa naik lagi, jadi otomatis nilai ETH kalian itu juga akan naik. Kalau USDC kan tetap stabil $1 gitu loh, sedangkan ini dikunci beberapa bulan ke depan gitu loh. Dan kelebihan lainnya kalian dapat Eigenlayer point, diharapannya Eigenlayer bisa memberikan jackpot yang besar. Tapi kelemahannya adalah gas fee-nya mahal, jadi pastikan kalian kunjungi namanya gas tracker, kalian bisa googling ya seperti ini, Etherscan. Karena kita depositnya dari jaringan Ethereum ke jaringan Manta. Nah, pastikan gue-nya ini kecil gitu loh, lagi rendah-rendahnya. Semakin kecil semakin murah biaya jaringannya. Ya, itu tipsnya kalau kalian pengen memaksimalkan, sama saran gue modalnya yang gede kalau mau Ethereum misalnya 1 ETH atau 2 ETH kayak gitu ya, supaya maksimal gitu loh. Nah, nantinya ketika kalian sudah staking dan dia sudah masuk ke tahap terakhir, nantinya kalian akan bisa mendapatkan box piece, di mana box piece ini kalian kumpulin piece-nya sampai 25, lalu nantinya satu box piece itu 25 box piece itu nanti akan jadi satu lucky box, di mana satu lucky box itu kalian buka akan mendapatkan NFT kartu seperti ini. Nah, nanti NFT kartu ini akan ditukarkan dengan Manta. Dan kalian juga bisa jual di NFT marketplace untuk NFT kartunya. Nah, setiap kalian ngumpulin sampai berapa nih? Kalau nggak salah ada 4. Nah, kalian kumpulin sampai 4 regular NFT, maka bisa ditukar dengan satu legendary NFT yang warna kuning. Jadi 4 yang warna ini, yang atas ini ya, jadi satu yang kuning. Nah, yang kuning itu bisa memberikan reward Manta yang jauh lebih besar dibandingkan yang biasa. Kayak gitu, bedanya di situ ya. Tapi saran gue di sini gue akan ngasih tips yang gue lakukan di New Paradigm kemarin adalah ketika orang-orang lagi FOMO, NFT-nya harganya mahal banget gitu ya, itu mendingan jual NFT-nya aja kalau udah mahal banget ibaratnya. Ya, biasanya kemarin itu kalau NFT ditukar dengan Manta itu dapatnya lebih dikit dibandingkan dijual NFT-nya kayak gitu. Jadi itu tips tambahan dari gua. Nah, untuk biar bisa ngegarapnya gimana? Biar bisa aksesnya gitu ya. Biar bisa aksesnya itu nanti kalian buka website ya, Renew Paradigm, lalu kalian connect wallet, nanti dia akan minta invite code. Nah, nanti invite code ini akan gue taruh di deskripsi video. Kalau udah nggak bisa dipakai, kalian coba cari aja, minta teman-teman di komunitas di Cryptosias ya, grup Telegram gue, linknya di deskripsi. Terus kalian tinggal masukin aja ya, habis itu kalian tinggal deposit. Ingat saran gue kalau bisa ya $1.000 gitu loh, supaya lebih maksimal. Cuma jujur gue nggak tahu apakah $1.000 itu akan cukup untuk mendapatkan NFT, karena di sini dia belum kasih tahu rumus kemungkinan mendapatkan NFT-nya tuh seperti apa kayak gitu ya. Tapi yang jelas kalau kalian bisa maksimal, lebih bagus lagi kalian Manta staking ya, yang 500 plus 1 ETH itu akan lebih besar karena dari 2 channel untuk airdropnya. Oke. Semoga video ini jelas penjelasannya ke kalian, semoga kalian ngerti, paham. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.